Halo, selamat pagi. Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami pagi ini. Diterjang banjir bandang, ratusan rumah di Kabupaten Tegal terendam. Jelang akhir tahun, tabung gas LPG 12 kg naik hingga mencapai Rp165.000 per tabung. Cegah penularan COVID-19, petugas gabungan merazia pemudik di Klaten dan Kota Solo. Kita ke informasi pertama. Banjir bandang menerjang Desa Semedo di Kabupaten Tegal Senin sore. Warga panik karena banjir datang tiba-tiba saat kawasan itu diguyur hujan lebat. Laporkan kejadian Banjir bandang dengan arus cukup deras tiba-tiba menerjang Desa Semedo di Kabupaten Tegal pada Senin sore. Dari video amatir warga terlihat, warga sempat panik karena banjir datang pada hujan yang masih mengguyur deras. Seketika banjir dengan material lumpur merendam ratusan rumah dan sejumlah jalan desa. Banjir bandang disebabkan meluapnya Sungai Semedo karena tidak kuat menampung debit air hujan. Pemerintah desa bersama PMI Kabupaten Tegal mengirim bantuan berupa makanan dan air bersih karena praktis aktivitas warga lumpuh total. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sementara itu puluhan rumah di lereng Sumbing, Kabupaten Magelang porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Gunung Sumbing, Desa puting beliung. Angin puting beliung diikuti kabut tebal memporak-porandakan pemukiman warga di lereng Gunung Sumbing, Desa Gunung Sari, Kabupaten Magelang pada Senin sore. Atap rumah dari seng berterbangan terbawa angin. Tercatat 33 rumah rusak sedang hingga berat. 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah tidak layak lagi ditempati. Menurut warga, angin puting beliung datang saat kawasan itu diguyur hujan gerimis. Itu dari arah utara itu datang kayak angin puting beliung itu, ada payung-payung berterbangan, lalu genting-genting, ini esbes apa-apa pada rusak semua, kayak suara itu motor itu. Intensitas hujan yang cukup lebat disertai angin yang berakibat pada 33 rumah ini rusak ringan, tapi 2 ini baru di asesmen. Selain Desa Gunung Sari, angin puting beliung juga menerjang Desa Klombong di Kecamatan Tegal Rejo. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kita beralih ke informasi lain. Harga tabung gas LPG di Kota Semarang melambung tinggi menjadi Rp160.000 per tabung. Menjelang pergantian tahun, harga tabung gas LPG 12 kg baik yang berwarna biru maupun merah muda naik Rp25. Di tingkat agen Jatisari di Kecamatan Mijen, Kota Semarang misalnya, harga tabung gas LPG 12 kg yang biasanya Rp140.000 kini naik drastis menjadi Rp165.000 per tabung. Sementara bright gas ukuran 5,5 kg naik Rp15.000 dari Rp65.000 menjadi Rp80.000. Namun untuk gas subsidi 3 kg tetap stabil di harga Rp15.500 per tabung. Kenaikan gas LPG sudah berlangsung sejak hari Natal lalu, sehingga pedagang mulai sepi pembeli. Berapa bisa menjual berapa? Ini baru 4, Mas. Berarti menurun ya, Bu? Menurun. Biasanya bisa menjual berapa, Bu? Ya tidak tentu. Dampak kenaikan tabung gas ini diperkirakan membuat masyarakat beralih ke tabung gas LPG subsidi 3 kg. Sehingga para pedagang berharap pemerintah dapat turun tangan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.
Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok. Di antaranya harga telur ayam yang kini mencapai Rp33.000 per kilogramnya. Harga telur ayam di Pasar Randu Gunting, Kota Tegal melambung tinggi pada Selasa kemarin. Jika biasanya Rp26.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Namun di pasar tradisional lainnya, harga masih stabil antara Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga telur menurut pedagang karena tingginya permintaan telur, menyusul dana bantuan program Keluarga Harapan sudah cair. Bu Ani, ini harga sembako gimana, Bu? Pada naik, Bu? Udah naik. Apa aja, Bu, yang naik, Bu? Ya diantaranya beras, minyak, bawang putih, telur terutama itu ya. Telur berapa sekarang, Bu? Eceran 33. Ketiga, sebelumnya berapa, Bu, sebelum naik? Sebelumnya ya paling 26, 27. Setiap hari kan naik terus merangkak. Bahkan kadang satu hari itu sampai 2 kali naik. Ini ya pemerintah biar harganya itu jangan tinggi-tinggi, biar turun. Kasian lah yang kecil-kecil kayak kita ini loh, apalagi nggak dapat bantuan. Sementara pemerintah Kabupaten Batang akan menggelar operasi pasar menyusul kenaikan harga telur ayam yang sudah mencapai Rp35.000 per kilogram selama sepekan. Kenaikan dipicu pasokan dari distributor yang mulai langka. Semakin banyak yang diproduksi pasti harganya semakin murah. Semakin jarang produksi semakin mahal, kan hukum pasar. Cuma kita nggak tahu keberadaan hari ini tuh telur di Batang seperti apa. Karena kita pernah terjadi down betul. Karena down betul mungkin para peternak ayam juga lagi ada yang mohon maaf gulung tikar, ada yang dijual dan sebagainya. Mungkin itu berpengaruh juga. Dampak kenaikan harga telur dan LPG berimbas pada produsen roti di daerah Jagrangan, Klaten. Mereka terpukul karena harga mentega juga naik dari Rp277.000 menjadi Rp305.000 per karton atau ukuran 12 kg. Produsen roti terpaksa menaikkan harga roti antara Rp500 hingga Rp1.000 agar bisa menutup pembelian bahan baku. Tetap jaga kualitasnya. Otomatis kan kita juga menaikkan harga, mungkin konsumen ada yang ngeluh, mungkin ada yang bisa menerimanya, soalnya udah paham untuk kenaikannya ini. Berapa kenaikannya? Kenaikannya untuk ukuran kecil gitu kita naik Rp500, untuk yang besar Rp1.000. Tim Liputan melaporkan dari Kota Tegal, Kabupaten Batang, dan Klaten. Cegah penularan COVID-19, petugas gabungan menggelar swab antigen acak terhadap pengemudi di perbatasan Klaten. Sementara di Kota Solo, petugas mendatangi rumah pemudik untuk memastikan mereka sudah divaksin. Petugas gabungan merazia pemudik di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten pada Senin sore. Petugas memeriksa kelengkapan surat-surat syarat perjalanan darat seperti keterangan bebas COVID-19 dan kartu vaksin. Mereka yang memenuhi syarat bisa melanjutkan perjalanan. Namun pengemudi dan penumpang yang tidak bisa menunjukkan surat hasil bebas COVID-19 dan kartu vaksin langsung diswab antigen dan divaksin di tempat. Dari 9 orang yang diswab antigen, seluruhnya negatif COVID-19. Kalau dengan gini kan tidak ada lagi yang bisa menyebar gitu loh, biar tahu yang mana kalau Baik ya, Pak. iya bagus. Menggunakan masker, kita ingatkan, kita beri masker, dan yang belum vaksin kita arahkan untuk vaksin. Sebagian besar masyarakat sudah banyak yang vaksin, tapi ternyata masih ada masyarakat yang belum kita layani untuk vaksin. Nah, kita arahkan bagaimana nanti untuk vaksin pertama dan juga gimana caranya untuk vaksin kedua seperti itu. Sementara di Kota Solo, petugas Kelurahan Jebres bersama petugas gabungan mendatangi satu persatu rumah warga yang mudik pada Senin sore. Petugas memeriksa kartu vaksin dan hasil negatif COVID-19. Rumah pemudik yang sudah divaksin dan bebas COVID-19 ditempel stiker sebagai bentuk pendataan. Untuk saat ini di wilayah Kelurahan Jebres kan nol kasus, sehingga diharapkan walaupun dengan adanya kedatangan pemudik kan ada syaratnya, swab dan sebagainya, vaksin dan sebagainya, diharapkan tetap sehat. Jangan sampai dengan adanya pemudik yang tidak swab dan sebagainya malah akan menambah kasus baru di.
pengecekan pemudik sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Krisna Agung dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Klaten dan Kota Solo.